طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amin. Thumma amma ba'd. Jamaah sekalian, berkaitan dengan kesalahan para muadzin dan yang mendengarkan adzan. Kalau nggak salah kita sudah sampai pada pernyataan dari Ibnu Abdul Bar atau Al-Adawi di atasnya, bahwa berkata Al-Syekh Al-Adawi, wa amma fil Misri huwa fardu kifayah wa yuqataluna ala tarkih. Adapun hukum adzan di sebuah negara itu hukumnya fardu kifayah dan mereka diperangi apabila meninggalkan adzan. Berkata Ibnu Abdul Bar rahimahullah, wala a'lamu ikhtilafan fi wujubil adzan jumlatan ala ahli Misr لأن الأذان هو العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر. Saya tidak mengetahui perbedaan atau perselisihan di antara ulama tentang wajibnya adzan secara umum di sebuah negara. Sebab adzan ini menjadi tanda yang menunjukkan pembeda antara negara muslim, negara Islam dengan negara kafir. Di sini menunjukkan bahwa negara kita ini negara apa ya Pak? Negara Islam. Alhamdulillah, negara Islam. Ya, berdasarkan keterangan dari Ibnu Abdul Bar di sini, bahwa adzan menjadi ciri tanda negara Islam. Sedangkan apabila negara itu tidak ada adzan, ya, maka itu adalah negara kafir. Makanya banyak negara kafir itu melarang adzan pakai speaker atas, jadi hanya untuk di dalam saja, nggak kedengaran syiar adzan itu. Wa qala Ibnu Qudamah rahimahullah al-Maqdisi, wa man awjaba al-adzan min ashabina fa innama awjabahu ala ahli Misr. Kadzalik qala al-Qadhi la yajibu ala ghairi ahli Misr min al-musafirin. Berkata Ibnu Qudamah al-Maqdisi, di antara teman-teman kami para ulama dari Hanabilah, ya, yang mewajibkan adzan bagi sebuah negara, itu juga pendapat dari Qadhi, dan juga tidak wajib bagi musafirin. Alasannya adalah wadzalika anna al-adzana innama syuri'a fil asl lil-i'lam bil waqt. Sebab adzan itu disyariatkan, ya, asal usulnya adalah untuk memberitahu telah masuknya waktu salat. Liyajtami an-nasu ila salati, agar manusia kumpul di masjid salat. Wa yadrikul jamaah, sehingga mereka mendapati salat jamaah. Wa yakfi fil Misri adzan wahid, cukup di sebuah kota besar satu adzan apabila terdengar di semua kota itu. Idza kana bi haitsu yasma', ya, jika dia mendengar itu semua, mendengar adzan semua. Artinya apabila tidak terdengar adzan kecuali skupnya kecil, maka disyariatkan adzan di beberapa tempat. Alhamdulillah di negara kita ini, alhamdulillah, itu adzan di setiap masjid. Alhamdulillah. Ya. Baqiya ba'da hadza an al-adzan idul sekarang pendapat
mazhab Hanafiyah. Setelah itu Syafi'iyah tentang hukum azan. Anal azan adalah Hanafiyah sunnah muakkadah. Menurut mazhab Hanafiyah, pengikutnya Abu Hanifah, bahwa azan itu sunnah muakkadah min syairuddin, termasuk syiar agama. Ya samu tariku. Perhatikan ya, bahwa barang siapa sebuah negara atau kota meninggalkan azan, maka semuanya kaum muslimin berdosa karena telah meninggalkan azan. Itu padahal dia tadi mengatakan apa? Sunnah muakkadah. Wa masyhur mazhab Asy-Syafi'i. Ini juga mazhab Syafi'iyah yang masyhur. Jadi mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah sama, bahwa azan hukumnya sunnah muakkadah, tapi meninggalkannya adalah berdosa. Di mana kita dapat itu? Kama fil Majmu', sebagaimana dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam Nawawi, dan juga dalam Rawdah. Ini adalah rujukan mazhab Syafi'iyah, Majmu' Syarah Muhadzab dan kitab Ar-Rawdah. Lianna tarka sunnah al-muakkadah bimanzilati tarkil wajib al-amali fil itsm. Alasan mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah bahwa meninggalkan sunnah muakkadah seperti meninggalkan amalan yang wajib, dan itu dosa. Ajib ya. Itu ya. Sekarang banyak sekali Syafi'iyah yang meninggalkan sunnah muakkadah. Banyak sekali. Ya, Allah musta'an. Fa niza'um qaribun min an-niza' al-lafzi. Fa inna katsiran min al-ulama yutliqu al-qawl bis sunnah ala ma yudham tarikuhu syar'an. Yani ini hanyalah perbedaan pendapat secara lafaz saja. Karena banyak para ulama menyebutkan kalimat sunnah, kata sunnah adalah di antara penjelasannya tercela orang yang meninggalkannya. Ya'aqabu tarikuhu syar'an, dan dihukum orang yang meninggalkan sunnah itu secara syar'i. Apalagi meninggalkan yang wajib. Fan-niza'u bainal Hanafiyyah wa Syafi'iyyah wa baina man yaqul innahu wajib niza' lafzi. Berdasarkan ini ya, yakni ulama yang lainnya yaitu Hanabilah ya dan Malikiyah tadi, kata Ibnu Abdul Bar itu dari mazhab Maliki, menyatakan bahwa azan itu wajib, bukan sunnah muakkad, tapi apa? Wajib. Tapi Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan sunnah muakkadah, mengatakan bahwa meninggalkan azan di sebuah wilayah atau kota itu hukumnya dosa. Berarti ini hanyalah perbedaan lafaz saja. Yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan sunnah muakkadah, tapi sama-sama dosa. Sepakat dosa bagi yang meninggalkan azan. Sebagaimana hal ini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa amma man za'ama annahu sunnah la ithma ala tarikihi fa hadzal qaul khata'. Adapun orang yang mengatakan bahwa azan ini adalah sunnah dan tidak berdosa bagi yang meninggalkannya, maka pendapat ini adalah keliru. Pendapat ini adalah keliru. Oleh karena itu Syekh Al-Albani dalam fatwanya, bagi orang yang musafir, ketika dia sholat di satu tempat ya, yang di situ tidak ada mukimin, tidak ada orang yang tinggal di situ, maka dalam dia azan dulu musafir itu, kemudian qomat, setelah itu sholat. Ya, dalilnya mana Syekh Al-Albani? Dalilnya itu hadis itu, al-musi' salatahu, sahabat Khalid bin Rafi' yang salatnya cepat itu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, idza qumta ila salati fa asbighul wudu thumma adzin.
thumma istaqbil al-qiblah fakabbir. Jadi ada lafaz fa'adzin thumma adzin. Ya, jika kamu mau salat maka sempurnakanlah wudumu kemudian azanlah. Itu lafaz tidak ada di banyak di buku-buku yang masyhur, tapi itu di buku hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani, dan itu adalah ziyadah thiqah, tambahan dari orang yang terpercaya, rawi yang terpercaya. Dari situ beliau mengatakan hukumnya apa? Wajib. Hatta wanita. Tapi azannya di dalam saja. Ya, wallahu taala a'lam. Azannya di dalam saja. Tapi kalau wanita itu sudah menjawab azan dari masjid yang laki-laki azan, ya cukup sudah. Maksudnya di sini apabila sama sekali tidak ada azan, yang ada hanyalah perempuan di situ, di satu masjid khusus perempuan, maka dia azan tanpa mikrofon, kemudian qomat, kemudian itu untuk memberitahu untuk bagi diri mereka bahwa telah masuk waktu sholat. Kemudian kalau Syaukani, berkata Imam Syaukani, walhasil annu ma yabghi fi mithli hadhihi al-ibadah al-'azimah an yataraddada mutaraddidun fi wujubiha. Kata Imam Syaukani dalam kitab Sailul Jarrar, bahwasanya kesimpulannya dalam perkara yang besar, ibadah yang besar ini tidak boleh ragu seorang tentang kewajiban azan. Wajib azan, ya. Dalilnya seperti matahari yang terang. Berdasarkan keterangan yang ringkas ini, fi tahdi i'tiqadi ghairil shawab fi hukm al-adhan inda awam nas ta'arradu Kita jadi dari sini kita bisa tahu sebagian manusia, orang awam yang meninggalkan adzan, ya, dengan banyak alasan, nah itu tidak dibenarkan. Tetap harus ada adzan di masjid itu. Yang muskilah, ya kawan, banyak masjid di daerah pedesaan itu duhur asar itu nggak ada adzan karena nggak ada yang sholat di masjid. Iya. Jadi saya waktu datang itu sudah masuk waktu kok nggak ada yang adzan. Akhirnya saya adzan, ya. Setelah itu saya qomat, setelah itu saya sholat sendiri. Ya Allah. Jadi memang nggak ada yang sholat di situ. Duhur sama asar. Allah musta'an. Kemudian di sini ada beberapa kesalahan. Awalan, ini kesalahan muadzin. Rafa'u shauti bis salati wassalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da. Itu dia mengeraskan bacaan salawat dan salam setelah adzan. Atau sebelum adzan, kalau di Indonesia itu kadang sebelum adzan. Jadi sebelum adzan dia Allahumma sholli wa sallim alaihi, baru adzan dia. Iya. Atau setelah adzan dengan mengeraskan bacaan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad, begitu ya. Ya, itu setelah adzan. Nah, itu bid'ah kata penulis. Fa huwa bid'atun mukhalifah li hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muadzin itu enggak usah bahkan la dalila ala israr al-muadzin bis salatu wassalam ala Rasulillah aqib al-adhan. Kata penulis hafizahullah, tidak ada dalil tentang muadzin mengucapkan sholawat setelah adzan. Tapi bagi yang mendengar ada loh, ya. Iya, ada dalilnya. Tapi yang muadzin, mari kita perhatikan di sini penjelasan dari penulis. Fa in qila huwa dakhil fi qouli sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya. Jika ada orang membawa dalil ini, yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jika kalian mendengar suara muadzin, maka ucapkanlah oleh kalian seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali waktu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa yang diucapkan? La haula wala quwata illa billah. Setelah itu adalah kalian bersolawat untukku. Ini kata Nabi. Maka jawab dari penulis begini,
Innal khitaba fi lis-sami'in al-ma'murin bi ijabatil mu'adzin. Bahwasanya sabda Nabi, kemudian hendaklah kalian bersolat untukku, itu ditujukan kepada orang yang mendengar azan. Orang yang mendengar setelah menjawab azan, setelah itu baru salawat. Wa la yadkhul fihi al-mu'adzin nafsuh, dan tidak masuk di situ muadzin. Wa illa lazima al-qaul bi annahu yujib aidan nafsuhu bi nafsihi. Jika dia muadzin diwajibkan salawat, berarti dia juga harus dikenai kewajiban apa? Menjawab azan dia. Hadalah kaidah, tidak ada yang berpendapat seperti itu. Mana ada muadzin setelah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus dia bilang mana ada begitu ya akhi? Enggak ada kan? Karena ini ditujukan kepada siapa? Orang yang mendengar adzan. Hadalah khair wal qaul bihi bid'ah fid din. Orang menyuruh bahwa muadzin harus menjawab adzannya sendiri, itu adalah bid'ah dalam agama. Fa in qila fal yumna al muadzin min as-salati alaihi sallallahu alaihi wasallam sirra. Qultu la yumna mutlaqan. Jika ada yang bertanya, apakah muadzin setelah adzan dibolehkan salawat, dilarang salawat untuk Nabi secara suara pelan? Qultu la yumna mutlaqan. Wa innama yumna'u min an yaltazimaha 'aqib al-adzan khasyata az-ziyada fi. Tidak terlarang secara mutlak. Tidak terlarang secara mutlak. Tapi dilarang dia selalu mengucapkan sholawat itu, apalagi dengan suara keras setelah adzan. Muadzin itu dikhawatirkan nanti adzannya itu ada tambahan sholawat, sehingga sholawat termasuk adzan. Nah ini yang dikhawatirkan. Wa yulhaqa bihi ma laysa minhu, sehingga dia akan memasukkan salawat yang itu bukan bagian daripada adzan. Wa yusawwi baina man nassa alaihi sallallahu alaihi wasallam wa sami' wa man lam yanass alaihi wal muadzin. Kemudian dia menyamakan antara muadzin dengan pendengar. Wa kullu dzalika la yajuz al-qaul bihi fala ta'mal. Semua ini tidak boleh untuk diucapkannya, maka hendaklah seseorang merenungkannya. Ini diambil dari kitab Tamamul Minnah. Ada lagi orang mau azan baca Al-Falaq, ada yang baca Kulhu dan An-Nas. Allah musta'an. Ya, saya pernah negur ya kan. Ya kita kan sama-sama mahasiswa ya. Ya kan, saya tegur ada seorang mahasiswa. Ya kebetulan saya waktu itu ketua asrama. Adzannya itu ada tambahannya dia. Pertama baca Qul huwal falaq an-nas, terus salawat, baru setelah itu adzan dia. Saya tanya, mana dalilnya itu? Ente kok menambah-nambahi adzan? Mikir dia. Setelah itu dia nggak nambahi lagi. Alhamdulillah. Saya tanya dalil, dia nggak bisa jawab. Kemudian yang ketiga, kesalahan muadzin التلحين في الأذان والتغني فيه بما يؤدي إلى تغيير الحروف والحركات والسكنات والنقص والزيادة وحافظة على توقيع النغمات. Termasuk kesalahan muadzin yaitu lahan. Lahan itu keliru dalam pengucapan huruf dan harokat. Karena apa? Karena orang itu hanya memperhatikan lagunya saja, tapi keliru panjang pendeknya, sehingga bisa merubah huruf dan makna kalimat itu. Begitu ya, itu namanya lahan, keliru dalam bacaan karena memperhatikan apa? Lagu, atau menambahi atau mengurangi.
karena dia hanya memperhatikan lagunya saja tanpa memperhatikan ucapan yang benar dan harokat yang benar. Rahimallahu al-Imam Al-Qurtubi fa innahu qala, semoga Allah merahmati Imam Al-Qurtubi, beliau pernah berkata rahimahullah, wa hukmul muadzin an yatarassal fi adhan wa la yutarrib bih. Seorang muadzin adalah dia yatarassal fi adhani, ini sewajarnya dalam adhannya tanpa melagu-lagukan yang berlebihan. Kama yaf'alul yawm katsirun minal juhal, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang bodoh di zaman dia loh ini ya, zamannya Imam Al-Qurtubi, apalagi zaman kita. Bal waqad akhrajahu katsir min at-tugham wal awam an hadd al-itrab, bahkan ada yang sebagian muadzin yang melebihi lagunya itu berlebihan. Fayarji'una fihi tarji'at wa yakthiruna fihi taqti'at, sampai kadang dipotong-potong hurufnya atau kalimatnya, hatta la yafham ma yaqul, sampai orang enggak paham apa yang dia ucapkan, wala bima fihi yasul, dan apa yang dia lekuk-lekukkan itu orang enggak paham sudah. Allah musta'an. Ini penting ya, wallah penting ya. Ya. Makanya dulu itu ya ada seorang muadzin di Masjid Jami' Turki. Itu masjidnya mufti. Setiap mufti Saudi sholatnya di situ. Dan saya pernah hadir di situ. Dan benar, azannya itu nggak ada lagunya ya. Ya, Allahu Akbar, begitu. Pokoknya nggak ada lagu sama sekali. Subhanallah. Gitu ya. Cuma itu yang nggak ada lagu, yang lainnya lagu semua. Yang penting tidak lahan, tidak sampai keluar daripada hurufnya dan juga harokatnya. Yang muskilah ada orang nggak melakukan, keliru juga harokatnya, ini yang bahaya. Seperti mengucapkan hayya 'alal falah pakai ha, enggak pakai ha. Seharusnya kan hayya 'alal falah. Falah itu artinya kebahagiaan dunia akhirat. Kalau hayya 'alal falah pakai ha, itu artinya padang pasir. Mari menuju padang pasir. Ya itu sudah jelas keliru itu pengucapannya. Ada lagi yang salah mengucapkan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Muhammadur harusnya apa? Muhammadar Rasulullah. Karena ada anna di situ. Nah, yang seperti ini harus diperhatikan ya. Makanya harus azan itu bukan asal-asalan, tapi harus di training dulu, diajari dulu, talaqi dulu, diluruskan dulu kalimatnya dan harokatnya. Baru setelah itu praktek, teori dan praktek. Yang berikutnya, rabi'an, yang keempat. طيب وجراء حب الطرب وسماع أصوات المؤذنين المشهورين بتنغيم وتطريب انتشر بدل الأذان عن طريق مسجلات الصوت. Ya, karena orang sudah terbiasa dengan suara lagu azan ini, akhirnya sampai direkam-rekam itu suara lagu-lagunya itu khusus. وقد يضعون شريط أذان الفجر سهوا فتنادى الآلة نهارا الصلاة خير من النوم. Yang muskilah sampai karena orang sangat mengagungkan lagu yang merdu ketika azan,
sedangkan tidak ada muadzin waktu itu, atau muadzinnya telat, ya, atau muadzinnya lagi sakit atau gimana, orang-orang akhirnya nyetel kaset yang seharusnya itu adzan subuh disetel untuk adzan zuhur. Gak boleh ya akhi pakai kaset ya akhi. Adzan itu manusia bukan kaset. Sebab kalau adzan pakai kaset, karena kasetnya enak suaranya, ya, lama-lama nanti imamnya kaset, nggak sah sholat ya ikhwan. Imamnya kok kaset itu loh, listriknya mati ya, ya. Kemudian waqad yad'una syarid adzan al-fajr sahwan fatanada al-alatu naharan as-salatu khairu minan naum. Di situ ada as-salatu khairu minan naum. Waktu itu kasetnya subuh untuk zuhur, ada lafaz as-salatu khairu minan naum. Aw yastamir asy-syarid ba'da al-adzan yakunu fi musiqa aw ghina. Nah, sedangkan kaset itu bukan hanya isinya adzan, tapi campur dengan setelah adzan di situ ada musik. Jadi habis adzan di kaset musik. Allah musta'an. Kalau negara kita ya kan banyak sekali masjid-masjid yang hari Ahad, pondok bersih-bersih atau acara apa itu ya, itu qasidahan masjid. Di menaranya itu suara nyanyi qasidah. Kadang lagunya itu siapa? Ya banana itu. Antum tahu kan? Ya Hanana maksudnya, ya. Ya itu terus suaranya ya akhi sampai kecamatan Rokabe. Ya. Setelah itu ada acara apa? Ya itu. Ternyata cuma bersih-bersih masjid. Tapi pakai suara musik. Jelas itu kemungkaran besar ya. Wa innal adzana an tariqi musajjilat as-saut fi mahadir katsira minha. Adzan pakai kaset itu banyak bahayanya. Satu, tafwidul ajri wa thawab al-muadzin. Tidak ada lagi pahala bagi muadzin. Wa qassarahu 'ala al-muadzin al-asli. Sebab pahala itu bagi manusianya yang adzan, bukan kaset. Dua, fi mukhalafah li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berarti itu menentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wa li ummukum akbarukum. Menentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika datang waktu salat adalah seorang di antara kalian adzan, dan yang menjadi imam kalian yang paling tua. Nah, ini yang terakhir ya. Yang pertama apa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Dan yang ketiga, inna fi mukhalafah lil mutawarith bain al-muslimin min tarikh tashri'i fi sanah al-ula min al-hijrah ila al-an. Adzan pakai kaset itu jelas menentang warisan kaum muslimin dari semenjak zaman Nabi SAW sampai sekarang. Binaqlil amali al-mustamir bil adzan di kulli salat min salawat al-khams. Itu dengan adanya muadzin yang senantiasa adzan di setiap salat. Waktu salat fi kulli masjid, setiap masjid, wa in ta'addadatil masajid fil baladil wahid, walaupun masjidnya banyak di satu wilayah. Alhamdulillah. Ya. Yang keempat, inna niyyah min syurutil adzan. Bahwa niat itu termasuk syarat adzan. Ini niat ikhlas. Lah kalau kaset bagaimana? Bagaimana niatnya si kaset itu? Walihada la yasihhu minal majnun. Oleh karena itu adzan tidak sah dari orang gila. Wala minas sakran, dan tidak sah pula dari orang mabuk. Wa nahwihima dan yang lainnya. Di adam wujudin niat, sebab tidak ada niat. Orang gila dan mabuk itu enggak punya niat. Fi adai ketika dia adzan. Nah, ini jadi pelajaran penting ya, Pak. Iya. Ini majnun, tidak sah adzan. Tapi sekarang orang gila dijadikan wali, ya.
Bagaimana dia jadi wali Allah sedangkan dia gila? Jadi kalau ada tamu datang, mobilnya dicoret-coret pakai pilok. Setelah puas dia dicoret-coret sama wali yang sinting gitu, ya. Waduh, setelah itu kasih fulus. Ini muskilah. Allah musta'an. Orang gila itu tidak sah sholatnya karena dia nggak punya niat, dan juga karena akalnya sudah terangkat. Dia kan salah satu syarat sah sholat adalah akil, berakal. Sholat itu tidak sah. Bagaimana dikatakan sebagai wali? Azan juga nggak sah. Bagaimana dengan ijab qabul? Nggak sah juga. Ada orang gila menikah. Loh, kenapa ente paksakan dia menikah? Begini Ustadz katanya, dia itu kadang gila kadang enggak. Nah pas ijab qabul datang gilanya muncul, kambuh. Pandangannya sudah gak karu-karuan sudah. Nah ini gak sah ini. Cobalah cari calon yang lain, jangan cari yang kadang gila kadang enggak. Coba cari yang waras, yang kadang gila kadang enggak. Berobat dulu, karena al-junun, gila itu termasuk penghalang nikah. Termasuk penghalang nikah, mawani' nikah. Dilarang menikah orang gila atau kadang-kadang gila. Terus bagaimana kalau dia lebih banyak sadarnya daripada gila? Karena sekarang itu ada gila itu istilah junun itu juga diucapkan bagi orang yang sakit epilepsi. Karena orang sakit ayan atau epilepsi itu ketika dia kejang-kejang itu mirip seperti orang gila, hilang akalnya. Ya silakan dia kalau mau nikah, asalkan dengan sesama epilepsi. Iya, makanya ada grup epilepsi. Jadi mereka saling berjodoh di situ. Karena epilepsi ini aib, termasuk mawani' nikah, sama dengan gila, cuma dia lebih ringan sedikit. Karena kambuhnya ayan ini jarang deh. Ada saat-saat tertentu saja. Dan ingat bahwa penyakit ini menurun ke anaknya. Menurun ke anaknya. Penyakit turunan. Makanya antum kalau mau cari calon untuk anak antum, tanya dulu, kamu sehat gak? Sakit Ustaz katanya. Sakit apa? Riwayatmu apa? Epilepsi. Terima kasih. Ya, sudah memberitahu. Tidak boleh menutupi ya kawan. Aib itu tidak boleh ditutupi. Kalau menutupi aib itu menipu namanya. Itu menipu. Benar, menipu itu. Ustaz, dia sudah sembuh dari epilepsi. Memang sembuh dia, bisa sembuh. Tapi kan menurun ke anaknya. Tadi itu terjadi. Ya, itu ya. Jadi bagaimana? Ya itu harus terus terang. Wabayyan, menjelaskan apa kelebihannya, apa kekurangan. Gak apa-apa Ustaz, saya terima kekurangannya. Ya wes, terserah deh. Dia menikahi wanita yang punya penyakit, ya terserah tuh. Berarti dia harus sabar dengan sakit istrinya dan juga anak-anaknya, kalau itu menurun ke anak-anaknya. Seperti juga penyakit belang. Tahu antum? Belang itu juga menurun ke anaknya. Maka harus ditanya. Jika dia mau terima silakan, lanjut.
ke pernikahan. Tapi kalau nggak terima, ya jangan dicela dia. Itu hak dia untuk menolak. Begitu ya. Harus diberitahu konsekuensinya. Kadang-kadang atas nama cinta itu akhirnya menerima tanpa ilmu. Kau terima? Itu istrimu itu belang kulitnya. Apa sih? Albino. Iya. Iya saya terima. Tahu konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Karena nanti anak-anakmu ada yang belang nanti. Masa? Oh, baru tahu dia. Maka harus dikasih tahu ya. Banyak orang nggak tahu masalah ini. Kalau dia terima, ya sudah lanjut menikah. Kenapa kamu kok senang sama wanita albino? Putih dia Ustaz. Iya memang putih karena albino kan putih dia. Iya kan? Ya terserah itu. Ya sudah. Nanti kalau anakmu belang, ya antum jangan marah-marah sama istri. Karena memang takdirnya begitu. Nah, ini penting ya, kawan. Kalau dia sudah menerima penjelasan dan menikah, ya. Terus terjadi apa yang disampaikan di awal. Ya sudah terima takdir itu. Begitu ya. Misalnya ada seorang laki perempuan menikah, tidak ada syarat larangan poligami. Ini tidak masalah fikih ya. Kemudian lakinya poligami, baik dia tahu atau nggak tahu, ya sebaiknya ngasih tahu. Taruhlah ini pas dia nggak ngasih tahu, akhirnya apa yang terjadi? Marah dia istrinya, nggak terima takdir suaminya poligami. Akhirnya dia bikin tulisan layangan putus. Allah musta'an. Ya Allah, suaminya dijelek-jelekan, lebih jelek daripada pezina. Padahal dia nggak zina. Diribai, difitnah, bikin film dan lain sebagainya. Dan menjadi pembicaraan selama berbulan-bulan, terutama kaum Hawa. Ya. Nah, itu ya. Allah musta'an. Maka di sini pentingnya beriman dengan takdir. Kalau memang dia sudah nggak mau dipoligami, cerai, khulu. Itu hak dia. Tapi jangan menjelek-jelekkan. Apa tak kasihan sama anak-anaknya? Nanti anak-anaknya baca layangan putus. Siapa pelakunya? Bapaknya sendiri. Nanti dia berarti mengadu domba dengan bapaknya. Iya kan? Mengadu domba antara anak dengan bapak. Apa salahnya bapak itu? Enggak salah. Ya kan? Coba cek kembali kepada fikih. Itu ya. Banyak para sahabat itu, kalau antum baca sejarah jihad mereka, jangankan poligami, itu didapat budak-budak Romawi dan Majusi. Budak-budak yang ada disebutkan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Ibnu Umar itu radhiyallahu anhu dapat bagian budak, tidak tahu apakah Romawi atau Majusi, putih, bule. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim, unuquha kal ibrik, lehernya seperti perak, saking putihnya. Ya. Lam yasbir anna hatta yuqabbilah amaman nas. Tidak sabar dia, karena itu bagian dia kan, dicium di depan orang banyak. Bagaimana kalau berita seperti itu? Dia jelas nggak ngasih tahu sama istrinya lah. Dia dapat budak di negeri orang sana. Di zaman dulu nggak ada WA ya. Ibnu Umar nggak ngasih tahu sama istri. Nah, coba perhatikan ini ya kawan. Bagaimana jauhnya kaum wanita dari syariat, tidak ngerti syariat, sehingga dia memusuhi suaminya sedemikian rupa. Dikira nggak ada hisab apa pada hari kiamat, menjelek-jelekan seperti dunia tahu yang ngerti bahasa Indonesia, ya Allah musta'an, terutama di Indonesia.
jadi bahan pembicaraan. Tobat. Ya ikhwan, sampai sini ya ikhwani. Saya tidak bisa lama-lama ini. Ya, anakku di rumah sakit, jadi kepikiran terus ini deh. Sampai mana tadi kita? Layang-layang putus? Nggak ada di sini. Iya. Syarat ya. Oh ya sudah. Halaman 176 atas ya sudah. Insyaallah kita sambung di lain waktu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.